Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara calon dokter dan pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Sidang terbuka promosi dokter Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon dokter Saudari Ratnayani, spesialis MBiomed, SPMBiomed, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang dipilih oleh Profesor Dr. Badriah Regar Syarif, PhD, spesialis anak konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi. Dan ketua program studi telah melaporkan hasil ujian klarifikasi, usulan penelitian, seminar dan ujian kalkulasi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Ratnayanti SPMBiomed menjadi doktor dalam program studi ilmu gizi dengan yudisium cum laude. Saya persilakan selanjutnya promotor Profesor Dr. Badriah Regar Syarif, PhD, spesialis anak konsultan, untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, Profesor Dr. Rini Kartini, spesialis anak konsultan, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Gizi FKUI, Profesor Dr. Haryono Hendarto, spesialis anak konsultan SPH, para promotor, para penguji, Dr. Ratnayani dan keluarga, dan seluruh hadirin sekalian. Saya akan mengambil sambutan saya ini dengan mengucapkan selamat kepada Dr. Ratna dan seluruh keluarga tentunya untuk prestasi yang telah diraih pada hari ini. Penelitian dilaksanakan oleh Dr. Ratna tidak saja telah mengangkat keunggulan dari sebuah penelitian, tetapi juga terdapat nilai dari sebuah proses pendidikan dan makna dari pendekatan kesehatan masyarakat. Dr. Ratna tergelitik melihat kenyataan bahwa dalam satu kondisi wilayah tubuh yang terasumsi memiliki faktor risiko yang sama, tetapi terdapat dua kelompok anak dengan stunting, satu kelompok dan satu kelompok lagi tidak. Tentunya ada nilai lain yang belum terbuka yang mungkin berkontribusi pada perbedaan kedua hal tersebut. Tidak dapat diketahui mungkin dapat membantu sebagai salah satu strategi pendekatan sederhana pada anak stunting. Tentunya selain memperbaiki kondisi infrastruktur dan sosial ekonomi yang membutuhkan waktu. Melalui penelitian ini juga memberikan pelajaran tentang perlunya sebuah pemahaman komprehensif bagaimana praktisi kesehatan masyarakat yang berkecimpung pada masalah stunting sebagai hal yang sangat dinilai dan diperlukan oleh masyarakat. Dan juga kita memahami bagaimana perlunya sistem rujukan kepada pusat pelayanan kesehatan untuk menilai lebih jauh diagnosis yang ada pada anak stunting tersebut. Dalam menetapkan faktor risiko pada anak stunting memang tidak mudah, bahkan sangat kompleks. Selain jumlah dan kualitas nutrisi yang dikonsumsi, integritas sel, permeabilitas saluran cerna sangat menentukan apakah nutrisi yang dikonsumsi dapat digunakan sebagai sumber nutrisi.
Bagaimana seorang anak dapat melawan patogen dan mentoleransi makanan yang ada di dalam saluran cernanya sangat bergantung pada fungsi barier saluran cerna tersebut. Fungsi ini sangat dipengaruhi oleh 3 faktor yang berinteraksi ketat tetapi sangat fleksibel. Satu adalah komponen dari nutrisi yang dikonsumsi, sistem imun saluran cerna yang sangat bergantung kepada integritas sel saluran cerna, dan terakhir adalah keseimbangan mikrobiota saluran cerna. Kajian Dr. Ratna meyakini kita bahwa perlunya pengertian komprehensif mengenai mikrobiota saluran cerna pada anak yang tinggal di lingkungan umum. Mikrobiota saluran cerna berkembang dalam sebuah kompleksitas yang berlangsung terus-menerus. Walaupun demikian, kita dapat melihat dari kajian ini bahwa dampak komposisi mikrobiota saluran cerna terhadap kesehatan sangat menjanjikan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang dapat mengendalikan kolonisasi mikrobiota saluran cerna pada anak pada kondisi tersebut. Proses kolonisasi mikrobiota saluran cerna terjadi secara bertahap, dimulai sejak dia belum lahir. Perubahan lingkungan mempengaruhi pembentukan awal mikrobiota saluran cerna, termasuk ketidakseimbangan nutrisi yang berdampak pada peningkatan risiko infeksi dan gangguan pencernaan. Komposisi mikrobiota saluran cerna juga terlihat bergantung kepada kebiasaan makanan yang berbeda, seperti halnya kesehatan bergantung pada metabolisme mikrobiota saluran cerna. Dengan demikian, memberi makanan adalah salah satu faktor utama dalam pengembangan mikrobiota saluran cerna. Komposisi protein yang relatif rendah pada ASI dilaporkan sebagai faktor yang berkontribusi sebagai efek difitogenik pada ASI. Demikian pula tentunya berbagai komponen yang ada bioaktif lainnya. Penelitian Dr. Ratna memperlihatkan data yang sangat menarik bahwa asupan protein di atas kecukupan pada kedua kelompok dengan asupan karbohidrat yang kurang pada kelompok standar. Hal ini adalah sebuah temuan original yang sangat menarik yang perlu dikaji lebih spesifik terkait mekanisme yang mendasarinya dan mungkin akan bermanfaat bagi strategi pendekatan tata kelola anak stunting. Upaya pemberian mikrobiota dalam bentuk probiotik sebagai upaya untuk mendapatkan efek positif seperti yang dilaporkan pada bayi berdasarkan ASI, hal ini perlu kajian yang lebih lanjut yang lebih mendalam karena beberapa data yang ada masih menunjukkan hal yang tidak bermanfaat meskipun tidak memberikan hasil yang buruk. Ada nilai yang dapat kita ambil sebagai rekomendasi dari penelitian Dr. Ratna ini. Dengan didapatkan bukti adanya hubungan komposisi mikrobiota saluran cerna dengan kejadian stunting pada anak di wilayah umum, maka para praktisi kesehatan masyarakat perlu memberi perhatian lebih kepada faktor-faktor yang mungkin dapat dikontrol agar dapat meminimalkan pengaruh hal tersebut terhadap keseimbangan mikrobiota saluran cerna. Karena mereka telah menetap di daerah tersebut sejak dalam kandungan, lahir dan sampai mereka menjadi anak. Sambil tentunya kita tetap mengadvokasi pemerintah setempat untuk memperbaiki infrastruktur dan sosial ekonomi dari masyarakatnya. Dr. Ratna telah membawa isu nyata yang ada di lapangan yang menjadi sorotan banyak pihak saat ini dan saya rasa mungkin untuk beberapa tahun mendatang untuk ditelaah secara komprehensif dan hasilnya akan dikembalikan kepada praktisi kesehatan masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Penelitian Dr. Ratna telah berhasil membuka beberapa tabir yang membuat kita sebagai peneliti takjub dan tertantang untuk melanjutkan lebih dalam dan membuka tabir ini lebih lebar. Oleh karena itu, saya tidak meminta, tetapi mengharuskan Dr. Ratna untuk melanjutkan temuan-temuan takjub tersebut untuk dijawab 3-4 tahun mendatang. Dr. Ratna adalah staf pengajar di institusi yang hebat, Universitas Binawan, yang saya tahu kenapa, karena saya tahu rektornya ada tidak dilakukan lagi kapabilitasnya. Ya, ajaklah mahasiswanya Dr. Ratna untuk mendalami hal ini, yang saya yakin ada 1-2 temuan lain yang akan bermanfaat
yang akan menjadi strategi antara dari tata kelola anak dengan stunting. Jadi tugas Dr. Ratna adalah memastikan bahwa institusi Dr. Ratna melihat kajian ini dan juga memastikan masyarakat mendapatkan hal manfaat dari hasil penelitian ini. Janganlah subjek itu tinggal, teruslah dibina, minimal oleh institusi Dr. Ratna bekerja menjadi area pengembangan pendidikan, penelitian, maupun mengasah keterampilan mahasiswanya dalam ilmu kesehatan masyarakat. Dr. Ratna telah membuktikan apa arti sukses dari sebuah pendidikan doktor. Dengan demikian, saya juga meminta kepada Dr. Ratna untuk konsisten dalam mengembangkan ilmu yang telah Dr. Ratna miliki. Dengan demikian, Dr. Ratna akan menjadi seorang doktor yang semestinya, yaitu yang memahami suatu bidang ilmu secara mendalam, dan memang itulah yang dituntut dari seorang doktor. Walaupun demikian, kita juga harus paham bahwa tidak ada satupun ilmuwan institusi yang mempunyai sebuah talenta dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadilah Dr. Ratna jembatan, networking dan kolaborasi antara Universitas Binawan dan FKUI, karena saya yakin FKUI sangat memerlukan Binawan sebesar Binawan memerlukan FKUI. Kami terbuka untuk para talenta-talenta muda yang untuk bertumbuh bersama-sama kami menjadi peneliti yang matang melalui inspirasi leadership yang ada. Dr. Ratna, seperti halnya dengan bimbingan saya sebelumnya, saya juga bangga bisa menjadi promotor Dr. Ratna yang telah memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Saya memahami penelitian dilakukan Dr. Ratna cukup kompleks, perlu pemahaman dan analisis yang komprehensif. Tapi dengan ketekunan dan semangat yang dimiliki oleh Dr. Ratna telah berhasil mengatasinya. Saya yakin telah banyak hal yang menjadi pengalaman dan pembelajaran berharga bagi Dr. Ratna menjalankan program ini, dan apalagi dibantu dan didampingi oleh co-promotor, penguji dan sekaligus pembimbing yang mempunyai high quality performance of knowledge dan experience. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih telah dibantu didampingi oleh para promotor saya yang luar biasa, Dr. Diana Sunardi, MDC spesialis gizi klinis, dan Dr. Fadila MSc, dan juga para penguji saya yang hebat-hebat, Profesor Dr. Aryo Mahendarto, SPHK, EPH, Profesor Dr. Hato Nagurnadi, spesialis konsultan, Dr. Danasari Widiawati Sanjoto, MSc, CMFM, SPKKLT, dan Dr. Insinyur Uni Fahida, MSc. Tentunya kepada sekretaris program studi yang sangat baik sekali, Dr. Rima Irwanda, SPUGK FM, yang telah sangat membantu proses pendidikan Dr. Ratna. Saya dan atas nama co-promotor, pembimbing dan penguji, mohon maaf kepada Dr. Ratna bila saat menjalankan tugas kita masing-masing ada hal yang kurang berkenan, karena semua ini tidak terlepas dari tugas kami untuk membantu Dr. Ratna agar mendapat banyak inspirasi selama menjalankan pendidikan doktornya. Semoga Dr. Ratna dapat membangun kapasitas riset di tempat Dr. Ratna bekerja dan mengambil makna dari proses pendidikan dan penelitian yang telah dilakukan ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana hasil penelitian ini tidak hanya sebagai sebuah publikasi, tetapi menjadi satu hal yang dirasakan masyarakat, minimal masyarakat yang telah membantu penelitian Dr. Ratna. Saya akhiri sambutan ini, saya ingin juga menyampaikan terima kasih kepada Dekran FKUI yang telah memberikan kesempatan dan sarana laboratorium yang luar biasa melalui INERI kepada para peneliti, sehingga mereka dapat menginspirasi, mengimplementasi hipotesisnya menjadi sebuah penelitian yang nyata. Baiklah Dr. Ratna, selagi ini selamat Dr. Ratna. Tentunya banyak hal yang kita telah saling belajar selama ini. Semoga ujian promosi ini bukan silaturahim kita terakhir. Kami tetap terbuka untuk sebuah kolaborasi dan networking di masa mendatang. Selamat meraih sukses dan terus berbagi. Selamat untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan atas nama Dekan Fakultas Kedokteran Indonesia, saya lagi mengucapkan selamat
promosi S3 dari Ibu Ratna Fatmayani beserta keluarga. Di sini ada Bapak Dr. Muhammad Yoman MBA, kedua putrinya Kairin Alianeva dan Atifa Nadia Tunisia. Ya, mudah-mudahan ibunya nggak terus belajar ya, karena udah selesai. Tapi tadi ada tugas baru dari Prof. Egar ya, jadi tetap harus belajar. Kemudian kepada kedua orang tua dan mertua, terima kasih atas dukungannya kepada Ibu Ratmayani selama menempuh pendidikan. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada KPS, Profesor Dr. Dr. Adi Rajendarto dan SPS Dr. Dimana Prima Tirtinga, spesialis obstetrik teknologi, sebagai yang menerima Ibu Ratmayani untuk melakukan pendidikan ya selama hampir kurang 4 tahun dan hasilnya luar biasa. Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada promotor Prof. Egar, kemudian co-promotor Dr. Diana. Mungkin bisa berdiri supaya diketahui ini Dr. Diana. Prof. Egar tadi berdiri ya. Kemudian Dr. Fadila MSc dari Kimia Kedokteran FKUI. Kemudian para penguji ketuanya adalah Prof. Aryono, juga sebagai KPS. Kemudian Prof. Antara Gunardi dari Departemen Ilmu Kesehatan FKUI. Dr. Denasari dari Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ibu Umi dari Departemen Ilmu Gizi FKUI. Terima kasih atas peran besarnya sudah membimbing Dr. Ratmayani sampai hari ini. Dan kalau dilihat dari perjalanan pendidikannya berliku-liku ya, Ibu Ratmayani saya lihat pendidikan sarjananya di Departemen Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga IPB tahun 2005. Kemudian mengambil pasca sarjana di program Magister Ilmu Biomedik ya di FKUI dan meraih gelar M.Biomed tahun 2014 dan tahun 2018 setelah menjadi dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Binawan mengikuti program S3 Ilmu Gizi ya. Jadi pendidikannya luar biasa dari IPB ke Biomedik dan sekarang gizi. Jadi ilmunya luar biasa nih Egar ya, semakin banyak ilmunya. Dan hari ini Dr. Ratmayani adalah dokter dari ilmu gizi yang kedua tahun 2023 dan secara keseluruhan urutan ke-9 yang lulus pada tahun 2023. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh dari dosen ataupun staf di Universitas Binawan untuk tadi mengirimkan dosennya atau stafnya ke FKUI. Kami ada 3 prodi di sini, Ibu Rektor, Ibu Dekan, ada prodi kedokteran, prodi ilmu gizi dan prodi ilmu biomedik. Jadi kami siap membimbing para dosen di sana supaya silaturahmi tetap terjaga. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ternyata supporter Ibu Ratmayani ini luar biasa ya. Dari Ibu Rektor, mohon berkenan berdiri Bu. Profesor Dr. Insinyur Julius Anas, Rektor Universitas Binawan. Rasanya jarang ya Rektor hadir ya. Ada promosi ini luar biasa nih Ibu Rektor. Kebetulan Ibu Rektor punya memori ya dengan gedung email jadi sekalian nostalgia. Kemudian Dr. Nia Sriniati SGC MSI, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan. Terima kasih. Kemudian ada Wakil Dekan Angga Tisyawan SGC MSI. Terima kasih. Kemudian Kaprodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan, Isti Istianah SGC MKM. Dan selanjutnya Direktur Pengembangan dan Penjamin Mutu
Akademik Universitas Binawan, Bintang Desalinga SSC dan terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu yang hadiri promosi doktor dari Ibu Ratnayani. Semoga hasilnya tadi dapat dipergunakan untuk masyarakat di Indonesia. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun untuk Ibu Ratnayani. Jalan Salemba, Jalan Suci. Mungkin udah 4 tahun ya, bukan bentar karena Binawan ya di sana ya di timur ya. Jadi mudah-mudahan tetap kesini ya, nggak jauh. Pulangnya mampir ke Finansia. Selamat atas promosi Dr. Ratnayani. Semoga ilmunya bermanfaat untuk anak-anak Indonesia. Dengan demikian, ujian promosi dokter telah selesai dan sidang terbuka promosi dokter Universitas Indonesia saya tutup. Wassalamualaikum.